rekan-rekan semua, selamat datang di video saya. Di video kali ini kita akan membahas tentang state management pada Flutter. Oke, sebelumnya kita sudah pernah mencoba menggunakan widget pada Flutter, dan Flutter sebenarnya memiliki dua widget. Yang pertama itu adalah stateless widget, dan yang kedua itu adalah stateful widget. Nah, mari kita berbicara tentang bagaimana cara kerja dari kedua widget ini. Widget yang pertama yaitu yang stateless. Ketika aplikasi mulai dijalankan, apa yang dilakukan oleh Flutter adalah dari aplikasi yang kita berikan, dari kode yang kita berikan, kita akan memanggil yang namanya run app. Nah, di dalam run app, pada parameternya kita memberikan sebuah widget. Nah, widget inilah yang akan dipanggil oleh Flutter. Nah, ketika widget itu dipanggil, dia akan menjalankan konstruktornya yang pertama, lalu dia akan memanggil metode build yang ada di dalam widget tersebut. Widget build itu akan diolah atau kita sebutnya dengan di-render sehingga menjadi UI atau tampilan pada aplikasi kita. Nah, semua ini dijalankan hanya sekali secara berurutan. Ketika UI yang sudah ditampilkan, kecuali kita memulai aplikasi tersebut atau kita refresh atau kita pindah halaman, maka baru seluruh ini dijalankan kembali. Nah, berbeda dengan yang stateful widget. Dari namanya dia stateful ya, memiliki state di dalamnya. Jadi apa yang terjadi? Di awal kita memulai aplikasi, sama seperti stateless widget, dia akan memulai dari widget yang kita berikan dari run app. Nah, di sana widget tersebut akan dijalankan konstruktornya. Di dalam konstruktor itu akan terdapat yang namanya create state, metode create state. Nah, create state ini akan memanggil state-nya. Nah, state tersebut di dalamnya baru ada metode build. Nah, di sana sama seperti di stateless, build ini akan merender UI yang ditampilkan pada aplikasi kita, pada device-nya. Nah, ketika terjadi sesuatu di dalam UI, kita bisa memanggil metode yang namanya setState. SetState ini akan membuild ulang UI-nya dan render dari build ini akan dirender ulang lagi UI. Nah, begitu seterusnya. Sehingga terdapat state yang dapat merubah UI tanpa kita memulai lagi aplikasi tersebut. Hal ini dibuat oleh Flutter untuk efektivitas dari aplikasi kita dan menjaga performa dari aplikasi kita. Karena ketika ada perubahan dalam aplikasi, tidak semua UI berubah. Kalian mungkin pernah menggunakan aplikasi atau kalian bisa menggunakan aplikasi counter yang ada pertama kali kalian mencoba Flutter. Itu yang berubah hanya angkanya, tapi tombol dan yang lain sebagainya tidak berubah. Nah, mari kita coba di dalam kodenya. Kita akan mulai dari aplikasi kosongan seperti ini. Kita akan menggunakan aplikasi counter sama seperti aplikasi default dari Flutter ya. Nah, cuman kita buat dari awal. Di sini kita akan, yang pertama sudah pasti kita akan buat method main yang akan memanggil run app dari run app, memanggil kelas run app. Method run app. Oke, kita panggil dari import aja kan. Import material. Material. Oke, harusnya dia otomatis ya. Nah, di dalamnya kita akan memberikan widget yang kita akan buat segera. Kita akan buat widget stateless widget dulu. Di sini kita akan buat my app.
Di sini MyApp akan mereturn widget material app, yang di dalamnya terdapat title dulu. Mungkin titelnya adalah nama aplikasinya, aplikasi belajar state. Lalu home-nya kita akan gunakan my home, dimana my home saya belum buat. Kita akan tambahkan stateless widget lagi yang namanya my home. Nah, di sini kita akan memberikan scaffold ya. Dalam scaffoldnya kita ada app bar. App barnya berupa widget app bar. Di dalamnya titelnya kita beri app counter app. Nah, lalu di bagian bodinya kita akan buat my app body yang sebentar saya buat, namanya adalah my app body. Kita pakai ini aja, stateless widget namanya my app body. Nah, di dalamnya kita akan menggunakan kolom ada children, biar rapi ya, yang berisi elevated button. Yang pertama ini kita kosongkan dulu. Yang kedua adalah berupa teks yang berisi hitung. Lalu yang berikutnya kita akan isi dengan teks yang nantinya kita akan isi angka. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, sekarang kita run terlebih dahulu. Saya mau run without debugging. Aplikasi kita sudah mulai. Saya mau buat dia sedikit center ya, di sini saja mungkin. Kita buat dia center. Aplikasi kita sudah berada di tengah-tengah bodinya. Nah, apa yang ingin saya lakukan ketika saya klik hitung, ya, kayak tekan hitung, maka angka ini akan bertambah. Ini angka saya style sedikit. Theme of konteks kita pakai text theme, kita pakai display large ya. Cukup. Jadi seperti yang tadi saya bilang, ketika kita hitung ini akan bertambah setidaknya 1, sehingga saya harus membuat sebuah variabel count, ini isinya 0. Nah, count ini yang akan kita gunakan di sini, count to string ya, karena teks harus menerima string ya, dan ini integer. Lalu ketika dia ditekan, tombol ini ditekan, ini saya turunkan biar terlihat jelas. Ketika tombol ini ditekan, maka seharusnya dia menambahkan count ini. Ini saya reload. My app body ya, tidak boleh saya menggunakan counts. Lalu ini saya reload. Lalu saya tekan hitung. Nah, saya sudah buat ini bertambah, tapi di sini tidak berubah ya. Dan kita lihat apakah count ini bertambah. Kita print count. Kita lihat ya. Ini count 3, 4 dan seterusnya. Jadi count itu variabelnya dalam programnya, dalam kodenya, ini sebenarnya berjalan di runtime. Ya, count-nya bertambah.
Tapi seperti yang tadi saya bilang bahwa stateless widget itu hanya berjalan sekali. Jadi dia tidak akan merubah UI. UI yang saya maksud adalah ini. UI-nya tidak berubah, ya. Dan kita bisa lihat dari build ini, ya, yang seperti saya sampaikan di sini, bahwa build ini dijalankan hanya sekali. Jadi untuk kita bisa lihat, kita print saja build my app body. Nah, ini dia hanya berjalan sekali ya. Lalu kita tambahkan dia tidak berjalan lagi, sehingga build ini tidak di running dan UI-nya tidak dirender ulang atau tidak berubah. Kata lainnya. Nah, untuk agar bisa merubah ya, maka kita harus menggunakan yang namanya stateful widget. Cara gampangnya atau kita buat secara, kita bisa dengan cara ini. Kita bisa di sini kita klik change to, ini kenapa ya editor saya? Ini saya kontrol komen titik ya. Komen titik convert to stateful widget. Apa yang berubah? Bahwa dia akan membuat dua kelas di sini. Yang tadinya satu kelas ya, ini yang tadi, ini yang sekarang. Dia menambahkan metode yang namanya create state. Dia merupakan state dari my app body yang akan memanggil state-nya, yaitu adalah kelas my app body state ini yang mengextend state. Oke. Yang dalamnya itu sama seperti yang tadi yang kita buat di stateless. Oke, nah ya di sini yang terjadi di saat pertama dia akan memanggil create state. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa memanfaatkan yang namanya metode set state ya. Itu hanya ada di kelas yang kita extend ini, kelas state ya. Jadi kita bisa memanggil set state sehingga dia akan bertindak untuk meminta Flutter untuk melakukan build ulang dan menampilkan UI yang terbaru. Nah, sehingga di count ini kita akan ganti atau kita ubah ya dengan memanggil set state, dan dia adalah metode ya, metode set state yang di dalamnya kita bisa tambahkan count plus set state. Nah, dalamnya ada anonym function ya, anonym function ini ya, ini anonym function seperti ini. Di dalamnya baru kita tambahkan count tersebut. Nah, di sini count ini akan bertambah dan akan membuat ulang di bagian ini. Kita hitung. Nah, kita lihat my app body ini dijalankan lagi, sehingga artinya build ini dipanggil kembali ya, sehingga ada perubahan pada UI. Itu yang terjadi. Oke, nah ini yang untuk set state atau stateful widget ini bisa kita gunakan untuk widget yang sederhana seperti ini. Oke, nah cuman di sini permasalahannya adalah teks hitung ini juga atau button ini juga ikut di build ulang pastinya ya, karena dia ada di dalam metode build ini. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa saja memindahkan ini. Teks ini kita bisa pindahkan. Tapi bagaimana cara kita mendapatkan? Bagaimana cara kita bisa membuat dua widget yang nanti kalau kita ini pecah itu mendapatkan data yang sama? Nah, disitulah peran dari state management yang lebih kompleks ya. Contohnya misalnya adalah provider. Kita bisa memanfaatkan yang namanya provider ya. Ada namanya state management provider. Nah, itu kita bisa tambahkan dengan command cp atau control cp ya, atau kalian bisa juga dengan lebih besar dari di bagian sini, dan kita bisa tambahkan add dependency. Kita cari saja provider.
Oke, nah Flutter akan otomatis menambahkan plugin provider yang akan muncul di pop spec kalian. Ini provider yang terakhir ini adalah 6.1.2. Oke, versinya. Nah, setelah itu kita bisa menambahkan state management yang berbeda. Kita bisa kembalikan ke yang tadi. Kita balikan saja ya. Jadi kita harus buat ulang ini sepertinya. Jadi kita akan gunakan stateless widget lagi. Ini tidak bisa dibalikkan ya dengan cara yang mudah. Cara yang bisa kita lakukan adalah dengan menghapus sebanyak ini. Kita hapus saja dan ini kita ubah menjadi stateless widget. Oke, lalu dalamnya ya tentu kita tidak bisa menggunakan set state. Ya, karena kita tidak mengextend state. Nah, apa yang bisa kita lakukan dengan ini? Kita bisa membuat, nah di sini saya buat di sini saja. Saya buat model. Jadi provider itu memerlukan sebuah pemodelan. Model itu sebenarnya adalah sebuah kelas saja. Jadi saya buat counter model yang mengextend change notifier. Ya. Oke, dalam change notifier kita gunakan counter ini ya, dan di dalamnya kita tambahkan satu metode yang namanya tambah gitu saja. Nah, dalamnya kita akan membuat menambahkan counter ini, cuman kita perlu tambahkan notify listeners ya. Jadi ini function ini akan memberitahukan siapapun yang melisten counter model ini. Nah, nanti kalian akan melihatnya. Oke, jadi ini tidak memiliki count. Kita tidak bisa menambah count, kita perlu memanggil tambah ini. Tapi sebelum itu kita harus provide dulu counter model ini di widget tree-nya yang paling atas, di atasnya ini ya. Kita bisa saja tambahkan di sini, tapi saya mau menambahkannya di bagian ini, bagian body. Caranya adalah dengan kita wrap ini dengan widget, lalu kita tambahkan provider ya, dan di depannya kita tambahkan create yang berisi anonymous function, dan ini berisi konteks ya. Di sini kita akan memanggil counter model. Oke. Nah, provider ini dapat dari package provider tentunya. Oke. Nah, untuk memanggil tambah ini kita bisa panggil dari, nah ini kita nak blueprint ya. Kita bisa panggil dari context.read ya, kita baca ya counter model yang ada di konteks. Jadi gunanya provider ini adalah menambahkan konteksnya dan akan ditambahkan counter model. Jadi konteks ini akan diturunkan ke child-nya tentunya. Nah, child itu sendiri adalah my app body ini kan ya. Sehingga dalam konteksnya kita bisa read counter model ini. Nah, caranya adalah dengan memanggil property read ya, property read dari konteks. Cuman di sini kita tambahkan tipe datanya, yaitu adalah counter model atau tipe modelnya, sehingga dia akan membaca counter instance dari counter model ini ya. Jangan lupa itu konsep OOP ya, dan kita bisa panggil metode tambahnya. Oke, dan di sini kita bisa context.watch. Apa yang kita watch? Counter model, dan yang kita panggil adalah count, dan jangan lupa toString. Nah, ini sebenarnya sama saja. Kita perlu reload ya, karena dia masih menganggap ini ada. Oke. Model. Oh sorry,
kita tidak bisa menggunakan provider, tapi kita gunakan apa tadi, saya lupa, bukan provider tapi change notifier provider. Oke, nah dengan cara ini kita bisa memanggilnya. Oke, cuman yang jadi masalah ini tetap jalan ya. Jadi kalau kita gunakan watch di dalam teks seperti ini, maka konteks ini akan memanggil build-nya ya, memanggil build-nya lagi. Sehingga teks ini perlu kita split ya, agar elevated button ini tidak ikut di build ulang. Kita bisa ekstrak widget ya, jadi kita pisahkan. Ini namanya adalah misalnya my value ya, my value dia akan membuat stateless widget satu dan dalamnya hal yang sama. Jadi kita save, kalau kita jalankan hitung, kita reload ya. Oke, nah dia ini sudah menjalankan build my app body dan kita hitung. Nah, kalian lihat bahwa build my app body ini tidak ikut di rebuild atau di build ulang. Ya, yang hanya di build ulang adalah ini. Nah, kita buktikan. Kita print build my value ya. Sorry. Nah, kita lihat build my app body dan build my value. Sehingga ya ini bisa kita koneksikan state-nya. Jadi ini widget yang berbeda ya, my app body, buttonnya ada di sini, my value, text-nya ada di sini. Nah, kita bisa baca state yang ingin kita terapkan. Nah, ini mungkin sederhana ya, karena ini hanya ada 2 widget. Performanya mungkin tidak signifikan berubah. Tapi bayangkan kalau di sini ada banyak widget. Ya, ada banyak widget yang hanya berubah hanya angka ini saja misalnya. Nah, sehingga kita akan bisa membuat hal ini lebih efektif. Ya, yang di build yang memang seharusnya di sini cuma ada teks. Button ini tidak di rebuild ulang, apalagi app bar ini ya. Oke, kurang lebih seperti itu contoh dari state management pada Flutter yang bisa kalian manfaatkan dan kalian gunakan, lalu kalian explore lagi. Ini contoh sederhana, kalian bisa explore lebih kompleks lagi. Dan seperti inilah aplikasi-aplikasi modern yang ada sekarang. Sehingga kalau aplikasinya tidak ada perubahan, untuk apa di rebuild. Oke, itu saja di video kali ini tentang state management. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.